Baik, nah, saudara, saya sekarang sudah bersama dengan salah satu korban teroris bom Bali yang kemarin melakukan asesmen. Ini Mbak Lina ya? Mbak Lina. Betul. Sehat ya Mbak Lina ya? Sehat, Mas. Terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Mbak Lina, betul kemarin melakukan proses atau kegiatan yang asesmen yang dilakukan oleh LPSK. Bisa Ya. cerita Pak, Mbak Lina, apa yang dilakukan kemarin? Ya bisa. Jadi kemarin Ya. itu memang kita sebagai korban bom langsung yang di asesmen, selain asesmen untuk administrasi dari data-data seperti itu, kita cek juga oleh dokter forensik. Oh, Ya, jadi untuk melihat katanya apakah benar luka itu adalah karena bom Bali gitu. baik. Dan melihat kedalaman dari luka-luka yang terjadi dalam tubuh kita seperti Oke, itu. pada waktu proses asesmen metodenya apa? Wawancara atau memang ada physically? Iya, yang pertama Mbak? sekali sih untuk yang namanya itu wawancara dari dokternya. Kemudian jadi kayak model investigasi gitu juga ya gitu. Nah kemudian kita itu dilihat sama dokter yang namanya luka-luka bekas. Jadi seperti luka di dalam mata saya itu saya buka dan dokter Diperiksa oleh dokter. Ya, dokter lihat. Kemudian luka-luka yang masih membekas di wajah sama guratan-guratan yang ada di tangan seperti itu. Baik. Berapa lama prosesnya kemarin? Cukup lama juga ya, hampir 30 menit lebih. Oh, Ya. Oke. Baik. Tapi sebelumnya memang sudah mendaftar ya? Ya, Mbak jadi Lina, sebelum-sebelumnya ada berapa kita teman kemarin? sebelum-sebelumnya kita memang udah preparation untuk data administrasi ke LPSK. Kemudian kita buat surat permohonan juga untuk LPSK. Nah, kemudian baru LPSK datang ke Denpasar untuk mengassessment para korban bom Bali 1 dan 2 secara general. Baik. Nah, ini kan kalau nggak sesuai dengan undang-undang bahwa negara akan memberikan kompensasi. Betul. Bentuknya tadi uang. Betul. Ketua LPSK tadi Pak Hasto menyatakan demikian. Kalau dari korban bom Bali lah, mungkin Mbak Lina mungkin ya, atau juga mewakili kawan-kawan, apakah sebetulnya itu sudah sesuai dari keinginan dari para korban atau bagaimana pandangan? Kalau saya sendiri sih karena kompensasi ini kan akan diberikan itu sekali untuk dalam satu kali hidup seperti itu ya. Namun karena kita sebagai korban bom Bali itu kan ada sesuatu benda yang dimasukkan di dalam mata saya untuk menjaga retina mata saya itu supaya kata dokter biar nggak bergerak-gerak gitu. Nah jadi saya masih worry, masih takut dengan yang namanya mata saya ini sampai kapan lensa atau benda yang dimasukkan itu bisa bertahan selama saya hidup seperti itu. Jadi saya sih berharap dari pemerintah kiranya bisa tetap memberikan seperti yang saya sampaikan di aspirasi ketika ketemu sama anggota Komisi 3 dan kemarin juga waktu pas memberian santunan kepada teman dari Poso dan Wonokromo itu dibacakan oleh Bapak Wayan Sudirte. Itu saya sampaikan kalau boleh dari negara untuk kami korban-korban langsung yang artinya yang luka dan kemudian masih membutuhkan perawatan sampai hari ini pun itu tiap bulan saya masih lakukan check up mata seperti itu. Nah jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan pemerintah masih memberikan yang namanya layanan kesehatan itu sampai Tuhan panggil saya nanti. Mungkin tidak cuma Mbak Lina, mungkin yang korban-korban lain juga masih butuh terapi sampai seumur hidup dia gitu kan. Betul, poinnya karena itu ya. Teman-teman saya yang maksudnya yang hidup ya, artinya korban langsung yang masih ada, itu semua memang membawa deritanya masing-masing. Jadi ada yang telinga yang sampai hari ini masih belum bisa dengar, kemudian masih ada yang gotri juga ada di dalam tubuh seperti itu. Kemudian masih ada yang terbakar sampai hari ini masih merasakan gatal ketika matahari begitu teriknya seperti itu. Terakhir mungkin apa yang disampaikan dengan LPSK? Nah kalau untuk yang mau saya sampaikan sama LPSK terima kasih untuk yang namanya perhatiannya untuk para korban yang pertama itu, dan yang kedua jangan jemu-jemu untuk membantu para korban terorisme di Indonesia ataupun korban-korban yang lain.
karena dengan bantuan LPSK memberikan layanan yang lebih baik, pastinya para korban apapun itu akan bisa lebih sehat, lebih cepat. Baik. Mudah-mudahan bisa didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih. Kemudian Mas. juga LPSK tentunya membantu Yap. mendorong keinginan-keinginan tadi ya. Yap. Bu Lina, salam sehat dari saya. Mudah-mudahan tetap tangguh ya. Mudah-mudahan ke depan juga terutama bagi saya dengar bisa jadi masih banyak lagi korban bom Bali 1, bom Bali 2 yang belum mendengar. terregistrasi ya Yap. untuk mengajukan ini. Betul. Sekali lagi tapi terima kasih Ya, karena saya terima nanti kasih, akan Mas. mewawancari dulu dengan yang dari korban dari Poso nggak salah ya. Yap. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Lina. Terima kasih. Terima kasih Mas Andre ya. Iya, Pak. Sama-sama. Mas Andre, Ibda Andre Mahaputra, Iya, sarjana Pak. hukum ya. Siap. Waduh, sehat selalu ya Mas. Oke, siap. Siap, Pak. Sekarang bertugas di mana Mas Andre? Betul. Saat ini Apa kegiatannya? saya sama Polda Bali karena saya baru selesai melaksanakan pendidikan SIP angkatan 49 tahun 2020 ini. Oke. Siap. Menunggu penempatan. Siap menunggu. Menunggu penempatan. Oke. Baik. Nah, Mas Andri, ini terkait dengan kan kemarin baru saja menerima boleh dikatakan kompensasi ya. Oke. Betul ya, Mas? Betul. Itu. Bisa diceritakan sedikit, Mas, bagaimana prosesnya? Awalnya Pak, izin saat saya dirawat Pak di rumah sakit, Iya. kebetulan saya buka-buka baca-baca internet Pak tentang kejadian-kejadian terorisme. Oke. Terus saya mencari tahu apa itu LPSK Pak. Terus saya dapat informasi juga dari rekan-rekan di lapangan tentang pengalaman-pengalaman mereka, tentang teman-teman mereka Pak. Iya. Apa itu LPSK, bagaimana itu LPSK. Jadi saya mencoba Pak memberanikan diri untuk mengajukan bantuan kepada LPSK Pak. Mandiri ini ya? Lewat jalur pimpinan juga Pak. Oke. Dari Sabta Oh, juga siap. saya minta izin, Oke. pimpinan mengiyakan, pimpinan menyetujui. Itu kan syaratnya yang Iya, awalnya iya. Pak harus persetujuan pimpinan. Pimpinan ada Siap. diskusi ya, betul. Saya mengajukan itu pada saat saya masih menjadi anggota Satbrimob Polda Sulawesi Tengah. Siap. Saya mengajukannya pada saat itu saya masih dirawat di Bali karena 4 bulan sekitar 4 bulan saya dirawat di Sangla. Setelah itu saya dapat informasi tersebut, saya mengajukannya lewat di Bali Pak. Terus kebetulan dibantu oleh rekan-rekan saya juga yang ada di Sulawesi Tengah. Siap. Oh, jadi memang mengajukan ke LPSK, kemudian LPSK menindaklanjuti itu. Siap. Tapi betul mendapat kompensasi? Sudah menerima, Mas Andri? Sudah dapat. Berupa apa, Mas Andri? LPSK lewat dari negara, Dari negara? negara memberikan kepada saya melalui LPSK yaitu bantuan dana Pak sebesar 1.900.000.000 juta. Jadi uang bentuknya Mas. Siap. Sudah diterima? Siap sudah. Waduh. Mas karung ya, Pak ya? Oke. Baik. Memang nah ini kemudian bagaimana? Apakah memang hal penerimaan itu memang sudah sesuai keinginan atau apa yang ingin sampaikan Mas Andri? Kan kita tahu, ya mohon maaf Andri, kondisi masih perlu perawatan kalau nggak salah. Oke, betul. Ini bagaimana Mas Andri? Ya, kalau bagi saya Pak, ya nilai yang diberikan oleh negara kepada saya, bagi saya sudah sangat lebih cukup lah Pak. Tapi saya juga berharap Pak, ke depannya semoga ya negara lebih memperhatikan lagi Pak. Untuk bukan saya saja Pak, izin rekan-rekan yang lain yang sebelumnya Pak, korban-korban yang lain, baik dari teman-teman dari kepolisian, TNI, Polri, semua Brimob Pak. Karena banyak Pak teman-teman di lapangan yang meninggal, yang cacat, mungkin belum Terdata ya, tahu ya, dapat terdata kom- sampai ini. saat hari ini. Ya. Dan saya juga ke depannya saya sangat membutuhkan Pak bagi bantuan dari LPSK, dari negara khususnya Pak untuk bantuan pengobatan karena sampai hari ini contohnya saya sudah 1 tahun Pak, tapi ya masih berobat juga Pak sampai hari ini. Oke, mohon maaf, mungkin bisa ini apa yang diderita kemarin? Jadi perawat Saya mengalami luka tembak Pak pada bagian bahu. badan saya, bahu bahu. saya, belakang, depan saya, terus dan masih tersisa 1 amunisi lagi Pak, sisanya. Di dalam ini. Ya. Oh ya. Oh, Dan rencana mungkin dekat Ya. ini saya akan melaksanakan operasi yang ditanggung oleh LPSK juga Pak. baik. Terus saya terkena pada bagian kaki kanan saya Pak, hancur waktu itu kena tembakan, yang menyebabkan saya harus diamputasi pada atas lutut saya. Atas lutut. Ya baik. Ini sudah menggunakan kaki Palsu. palsu sudah. Siap. Sudah ada bantuan untuk itu ya, Pak?
Kalau kaki palsu ini Pak, kebetulan saya mendapatkan bantuan dari Bapak Menko Brimob Polri Pak, yang saat ini menjabat sebagai yaitu Irjen Pol Adnan Revandoko Pak. Karena kepeduliannya beliau, empatinya beliau merasakan lah apa yang saya rasakan, beliau turun langsung memberikan bantuan kaki palsu ini Pak. Karena melihat saya masih bersemangat untuk pasang tugas, ya, dan saya ingin Pak seperti orang normal lagi lah. Karena saya punya 3 tanggungan Pak, anak 3 Pak, istri saya yang belum bekerja juga Pak. Jadi ya saya harus semangat dan saya inginlah seperti orang lain dan teman-teman saya di lapangan. Siap. Ya, jadi memang boleh dikatakan bersyukur negara memberikan bantuan melalui LPSK berupa material, tapi memang perlu dipikirkan lagi. Ini juga tidak cuma untuk Mas Andre mungkin ya, dengan mungkin yang korban-korban yang lain juga yang mungkin seumur hidup membutuhkan perawatan. Siap, betul. Ya kan, ini yang tetap ada biaya kan maksud saya ya. Betul Pak. Nah ini yang mungkin perlu di cover juga ke depan, atau bagaimana upaya negara atau lembaga LPSK juga tetap membantu ya Mas Andre. Siap, betul. Baik, terima kasih Mas Andre atas waktunya. Tetap semangat. Siap. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi corong untuk korban-korban yang lain yang mungkin belum terdata, akhirnya belum bisa mendapat kompensasi. Siap. Dan kita berharap juga mudah-mudahan yang belum ini juga aktif ya, mendaftar ya Mas Andre ya. Harus aktif dari kita melalui LPSK supaya nanti bisa memperoleh bantuan kompensasi dari negara. Terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga salam sehat selalu, salam untuk keluarga, tetap tangguh. Selamat berdinas dalam tugas, mudah-mudahan penempatannya nggak jauh-jauh nih. Tetap di Bali nih, ini putra Bali kebetulan. Siap, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Mas Andri ya. Terima kasih banyak. Baik saudara, itu tadi perbincangan saya dengan para korban dari terorisme, dengan Ibu Lina dan ini dari Mas Andre, mewakili dari mereka yang kebetulan kalau Mas Andre sudah menerima kompensasi berupa material uang dari negara melalui PSK, dan Mbak Lina dan Bu Lina tadi adalah juga korban dari bom Bali 1 dan bom Bali 2 yang di asesmen untuk kemudian diharapkan juga segera mendapatkan kompensasi. Nah, setelah ini nanti saya akan kembali lagi berjumpa dengan Pak Hasto, Ketua LPSK. Tapi untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam Sapa Redaksi.